Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Selamat pagi Gimana kabar hari Bapak. ini? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum mata pelajaran kita mulai, saya mohon Wakidatun saja ya, dipimpin berdoa dulu. Ayo Wakidatun. Ya Pak. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, hari ini masuk semua ya? Ada yang nggak masuk? Masuk semua? Pak. Masuk semua, Pak. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba dilihat sebelah kanan atau kirinya. Mungkin masih ada kertas atau plastik atau apa, tolong dibersihkan dulu. Ayo Sri Nurhayati, itu di samping kirinya ada kertas, tolong dibuang dulu. Baik Pak. Sudah bersih? Sudah Pak. Fatona, di dalam bangkunya ada kertas enggak? Siap, sudah bersih Pak. Tadi sudah ini Terima sebelum kasih. masuk. Sekarang kerapiannya ya, Lukman itu bednya kok enggak dipakai, kenapa? Belum dikasih koperasi, Pak. Belum dikasih, ayo janji kapan dipakainya? Minggu depan, Pak. Oke, Nursila, dasinya tolong dirapikan dulu ya. Siap, Pak, siap. Oke, terima kasih. Nah, sebelum pelajaran dimulai, agar kalian semangat, Bapak punya yel-yel. Ya, perhatikan instruksinya ya. Ketika Bapak nanti bilang halo, kalian jawabnya hai. Kalau Bapak bilang hai, kalian jawabnya halo. Kalau Bapak bilang PPKN, kalian jawabnya oke. Paham ya? Paham, Pak. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. PPKN. Oke. Masih kurang semangat. Satu kali lagi ya. Halo. Hai. 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 Halo. Halo. PPKN. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ini adalah pertemuan kedua di bab 2 ya. Kemarin kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Denny? Pak. Lupa? Ya, Pak. Lupa ya. Kemarin kita membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fatona? Halo Fatona? Ada Halo, berapa Pak. alinea pembukaan UUD kemarin? Ada 4 Pak. Ada 4. Hafal Iya. alinea pertama Fatona? Ya. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan Terus? oleh sebab itu, maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Waduh, terima kasih. Bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk hafalannya Fatona. Sekarang Umi. Umi ada ya? Makna alinea pertama apa yang dibacakan Fatona? Kira-kira apa Bahasanya, kemarin? kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, Pak. Jadi setiap bangsa itu berhak untuk merdeka gitu. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang Bapak punya ini gambar. Tuh, perhatikan baik-baik. Ada yang mau menanggapi gambar A? Kira-kira itu gambar apa? Gotong royong ya Pak. Gotong royong, baik sekali. Tadi siapa? Biar Sri, saya kasih nilai. Sri Pak. Oh, Sri ya. Gotong royong dalam hal apa, Sri? Membangun tempat apa ya, ibadah ini mungkin ya Pak. Iya, membangun tempat ibadah atau rumah ya, sama Ya. saja. Kalau gotong royong itu dilakukan oleh berapa orang? Ramai. Ramai. Kalau satu gimana? Nggak bisa. Berarti mencerminkan nilai apa kalau rame-rame seperti itu, Sri? Nilai gotong royong Pak. Royong ya. Baik, bagus sekali. Ada yang lain yang mau menanggapi gambar A? Ayo silakan angkat tangan. Saya tunjuk ya. Coba Lukman, gambar A ini gambar tentang apa? Ayo. Baik, Pak. Iya. Menurut saya, Pak, itu gambar A itu kerja bakti di dalamnya itu untuk membangun masjid, juga membangun
tempat kayak pos kamling gitu, Pak. Iya, Yang saya bagus tangkap, sekali, Pak. benar sekali. Perlu enggak gotong royong itu sebenarnya? Perlu, Pak, karena kita itu kan makhluk sosial, Pak. Kalau hidup Iya. sendiri tidak bisa, Pak. Iya, bagus sekali untuk Lukman ya. Sekarang yang gambar B, siapa yang mau menanggapi gambar B? Ayo, silakan angkat tangan. Ya, Pak. Ya, Beni silakan, Beni. Gambar B menunjukkan suasana sidang di DPR. Bagus sekali. Sidang di DPR. Kenapa harus ada sidang seperti itu, Beni? Untuk mencari solusi dan memutuskan kepentingan-kepentingan yang menyangkut kepentingan masyarakat, Pak. Iya, bagus sekali, Beni. Sekarang kita ke gambar yang C. Nah, sudah dicermati gambar C? Sudah, ya? Pak. Coba Wakidatun itu kira-kira gambar apa sih sebenarnya? Pemilihan umum, Pak. Pemilihan umum, iya. Kenapa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung seperti itu? Iya, untuk memilih wakil rakyat, Pak. Baik, bagus sekali. Yang lain, ayo coba. Yang C gambar apa? Perwujudan sila keempat, Pak. Benar sekali, perwujudan sila keempat. Nilainya apa, Pak Tona? Demokrasi, Pak. Iya, demokrasi. Sekarang yang D ya, itu gambar apa yo? Yang mau menanggapi? Musyawarah mungkin, Pak. Musyawarah yang dilakukan di musola atau masjid. Ya, musola, mungkin ya. saja ya. Tapi itu merupakan bentuk kegiatan apa? Peribadatan ya. Kira-kira gambaran dari 4 gambar ini kita ini mau membahas apa sih sebenarnya? Ada yang tahu enggak? Nilai-nilai Pancasila atau nilai makna alenia gitu, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuannya pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun laporan, menyajikan laporan hasil diskusi pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dan yang ketiga, dengan presentasi peserta didik dapat menyajikan telaah mengenai pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang pokok pikiran. Coba Umi, ayo dibaca. Pokok pikiran persatuan yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Baik, Sudah, Pak. kira-kira pokok pikiran persatuan kalau dihubungkan dengan nilai Pancasila itu sila keberapa? Siapa yang bisa? 3, Pak. Sila ketiga lambangnya apa, Wakidatun? Pohon beringin, Pak. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang selanjutnya pokok pikiran kedua. Tolong Lukman dibacakan. Baik, Pak. Ya. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Baik. Nah, gitu aja ya. Kemudian kalau kita lihat di nilai Pancasila, nilai keadilan sosial sila keberapa, Lukman? Keadilan sosial itu sila ke-5, Pak. ke-5. Lambangnya apa, Lukman? Lambangnya padi dan kapas. Benar sekali ya. Kemudian selanjutnya, ayo tolong dibaca Umi. Pak. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan asas kerakyatan dan musyawarah. Ya, kalau dihubungkan dengan Pancasila, kira-kira sila keberapa? Keempat, Pak. Nah, sila keempat bunyinya gimana? Ya, Pak. Lupa, Pak. Ya, yang bisa siapa sila keempat? Rakyatan yang dipimpin. Siapa angkat tangan dulu? Saya, Pak. Siapa? Sri, Saya, Pak. Pak. Iya, Sri, ayo.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, lambangnya apa, Sri? Pohon beringin. Sila keempat pohon beringin. Iya Benar. ya, salah ya. Betul Pak, pohon beringin. Pohon beringin. Yang lain sepakat enggak? Sila keempat pohon beringin. Salah, Kepala Pak. banteng, Pak. Kepala banteng ya. Kepala banteng sila kelima. Pinter banget, iya. Sekarang berikutnya, yuk dibaca Nursila. Negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kira-kira mencerminkan sila keberapa, Nursila? Sila 1 dan 2, Pak. Sila 1 dan 2. Iya, benar sekali ya. Sila 1 itu lambangnya apa? Bintang, Pak. Kalau sila kedua? Rantai. Rantai. Sepakat yang lain? Sepakat, Pak. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar kelompok ya, anak-anak ya. Siap ya? Ya. Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. satu kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok. Saya bacakan ya. Untuk kelompok 1, anggotanya adalah Fatona dan Umi. Siap? Fatona Pak. dan Umi. Oke, kelompok 2, Lukman dan Edi. Siap ya? Siap, Pak. Oke, kelompok 3, Sri dan Beni. Siap, Pak. Kelompok 4, Wakidah dan Nursila. Tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah mencermati gambar yang ada, kemudian didiskusikan bersama kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 mencermati gambar nomor 1. Kelompok 1 ada yang ditanyakan dulu tugasnya? Tidak, Pak. Oke. Lanjut kelompok kedua, mencermati gambar kedua. Lukman dan Edi ya, ada yang ditanyakan dulu? Kelompok ketiga, mencermati gambar ketiga. Silakan, ada yang ditanyakan, Sri dan Beni? Ada Pak. Ya, sekarang kelompok 4 mencermati gambar keempat. Sekarang kalian bekerja secara kelompok ya, didiskusikan secara baik-baik, nanti dipresentasikan ke depan. Sambil kalian diskusi, saya akan mengobservasi kalian untuk diambil nilai kinerjanya. Siap ya semua? Siap. Siap, oke, laksanakan diskusi dulu. Oke, kelompok 1 sudah siap? Ya, Pak. Kelompok 1, ayo silakan dipresentasikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bahwasanya dari kelompok kami sudah pernah melihat gambar di samping, yaitu lagi membacakan teks proklamasi. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena kita sudah merasakan atau sudah mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Nilai yang dipetik dari kegiatan ini adalah nilai yang bahwasanya Indonesia menyatakan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Begitu, Pak. Oke, bagus sekali. Kelompok lain ada yang menanggapi dulu, kelompok 2 silahkan menanggapi dari presentasi kelompok 1. Ayo perwakilan kelompok 2. Baik, Pak, saya menanggapi, Pak ya. Ya. Kelompok 1 dari nomor 3, Pak. Nilai Ya. apa yang dapat kalian petik dari kegiatan tersebut? Dari barusan saya diskusikan dengan teman saya Edi, Pak. Nilai yang saya petik di sini, tokoh muda dan tokoh tua itu bersatu, Pak, untuk segera memerdekakan Indonesia. Dan jadi ini adalah ujung tombak dari perjuangan bangsa Indonesia selama 350 tahun. Gitu, Pak. Oke, bagus sekali kelompok 2. Kita beri tepuk tangan ya. Oke, nilai yang terkandung adalah nilai persatuan sesuai dengan pokok pikiran pembukaan UUD kemarin ya. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Oke, silakan dipresentasikan siapa ini? Lukman atau Edi? Edi, Pak. Edi. Oke, silakan Edi. Rumah Pak Edinya lagi Pak. Saya saja, Pak. Oh gitu, Lukman. Oke, silakan Lukman. Baik, nomor 1, pernahkah kalian melihat gambar di samping? Pernah, Pak. Ya, mengapa hal tersebut dapat terjadi?
Karena ini Presiden mengayomi masyarakat, Pak. Ya. 3. Nilai apa yang dapat kalian petik dari kegiatan tersebut? Presiden lebih merakyat. Jadi dia turun tangan sendiri untuk membagikan sembako itu, Pak, ya, membagikan sembako. Jadi kalau Presiden membagikan kepada rakyatnya itu nilai apa tadi? Nilai kerakyatan. Kerakyatan. Ada yang lain? Ayo, kelompok 1 menanggapi kelompok 2, coba. Keadilan, Pak. Keadilan. Siapa tadi? Nursila. Oke. Ayo, kelompok 1 coba. Nilai kemanusiaan, Pak. Denny, nilai kemanusiaan. Benar juga. Ayo, kelompok 1 coba ditanggapi kelompok 2. Pas. Nilai sila-sila Pancasilanya ya, Pak, ya? Iya. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Kenapa kok keadilan sosial, Fatona? Memberikan bantuan itu ya, kalau nggak salah ya. Bagus sekali ya, Fatona ya. Oke, sekarang bisa lanjut ke kelompok lain. Kelompok berapa? 3 atau 4? Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan, siapa yang mau tampil? Denny, Bang Ben. Denny, silakan. Oh, Sri ini, Baik, Pak. Untuk yang pertama, pernahkah kalian melihat gambar di samping? Pernah, Pak. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ya, karena Indonesia adalah menganut Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya harus ada dilakukan pemilu, Pak. Oh ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga, nilai apa yang kalian petik dari kegiatan tersebut? Nilai musyawarah. Nilai musyawarah. Mungkin kelompok 3, Sri mau menambahkan atau cukup? Nilai ketiga saya tambahkan sedikit, Pak. Nilai ketiga nilai ketiga nomor 3, nilai apa yang dipetik dari kegiatan ini adalah ini termasuk dalam pencerminan Pancasila sila keempat. Kayak apa berarti? Kalau sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat pelaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kedaulatan rakyat. Oke, kelompok lain ada yang menanggapi dulu? Tidak ada? Pas? Oke, sekarang terakhir ya, kelompok 4. Ayo, silahkan kelompok 4, Wakidah dan Nursila. Ya, Pak, kelompok 4. Pernahkah kalian melihat gambar di samping? Pernah, Pak. Ini kebersamaan antar umat beragama, Pak. Ya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ya, karena kita sebagai makhluk sosial harus hidup berdampingan, Pak. Apalagi sesama antar umat beragama. Nilai apa yang dapat kalian petik? Ini nilai ketuhanan, Pak. Nilai ketuhanan saja? Nilai kalau saling tolong-menolong berarti ada rasa kemanusiaan juga, Pak. Iya. Oke, kelompok 1 mungkin menanggapi dari diskusi kelompok 4. Ya, Pak, ini cuma menambahkan bahwasanya kita ini mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap harus satu, gitu. Bagus sekali. Umi tadi ya? Saya tambahkan nilainya ya. Pak. Nah, tadi sudah presentasi tiap kelompok dan menampilkan hasil yang sangat baik. Nah, sekarang Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian semua ya. Untuk kelompok 1, LKPD-nya seperti ini. Nah, tolong dicermati dulu. Menjelaskan pokok pikiran persatuan dan contoh pelaksanaannya. Sudah cukup jelas kelompok 1? Oke, untuk kelompok 2, menjelaskan nilai keadilan sosial dan contoh pelaksanaannya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Kelompok 3, menjelaskan pokok pikiran kedaulatan rakyat dan contoh pelaksanaannya. Jelas ya?
Kelompok 4 menjelaskan pokok pikiran ketuhanan menurut dasar kemanusiaan dan contoh pelaksanaannya. Oke, silakan didiskusikan dulu, nanti perwakilan kelompok dapat maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1, oke, silakan dipresentasikan ke depan. Siapa yang mau tampil? Yo. Hasil diskusi kelompok kami itu persatuan adalah berdamai dan merelakan semua keberagaman dan perbedaan saling berkumpul, berinteraksi, dan saling membangun satu sama lain yang bertujuan yaitu satu kesatuan atau saling bersatu. Contoh pelaksanaannya misalnya menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Siapa yang mau tampil kelompok 2? Kok pikiran dari keadilan sosial, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pancaran sila kelima Pancasila yang dimaksud supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 45 ini dibuat dengan berpedoman pada pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Iya, bagus sekali. Oke, sekarang ke kelompok ketiga ya. Silahkan, kelompok ketiga siapa? Sri apa Beni? Sri, Pak. Ya, silakan Sri. Pokok pikiran yang terkandung dalam kedaulatan rakyat itu adalah di mana rakyat sebagai penguasa tertinggi suatu negara. Artinya di sini bahwa rakyat itu memegang peranan penting. Contohnya dalam berdemokrasi. Bagus sekali. Kelompok 4, ada yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 3? Pas? Ya, Pak, benar, Pak. Sudah benar ya menurut kelompok 4. Oke, sekarang yang terakhir kelompok 4 ya. Silahkan. Siapa perwakilannya? Wakidatun atau Nursila? Wakidatun, Pak. Oke, silahkan Wakidatun. Iya, Pak. Ini ya soalnya ya, Pak ya. Iya. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD sumber apa yang dimaksud dengan hukum tertinggi di Indonesia? Hukum tertinggi di Indonesia itu UUD. Ini saya membantu, Pak. Ya, silakan Nursila. Pokok pikiran ketuhanan menurut dasar kemanusiaan, penjelasannya ini ketuhanan merupakan sila pertama ya Pak, sekaligus nanti yang kedua itu kemanusiaannya. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan berketakwaan kepada Tuhan, Pak. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup, oke. Nah, pembelajaran kita kali ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Ada yang mau menyimpulkan, Pak? Ada yang bisa membantu menyimpulkan? Ayo yang lainnya, Fatona, coba disimpulkan. Apa? Menjabarkan makna pembukaan undang-undang berdasar sesuai dengan alinea. Ya, bagus sekali. Sri bisa menyimpulkan? Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oke, kita simpulkan bersama-sama ya bahwa pada hakikatnya pokok pikiran pembukaan UUD 1945 itu merupakan penjelmaan dari nilai-nilai yang ada di dalam apa tadi? Pancasila, gitu ya. Oke, cukup jelas hari ini ya. Nah, untuk agenda minggu depan kita akan membahas tentang sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan UUD tahun 1945. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, tolong Beni dipimpin berdoa dulu. Siap, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.